Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Kali kita akan bahas mengenai anjloknya IHSG ya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus hold atau cut loss atau malah nambah muatan? Seperti kita ketahui, IHSG ini turun jauh ya. Selama year to date dari Januari ke Februari aja turunnya 6% ini. Jadi dari sekitar hampir 7.000 ke 6.600 kemarin ya. Malah sempat di 6.500 turunnya jauh sekali. Kalau dalam 1 bulan terakhir turunnya 5%. Nah, ini berdampak kepada banyaknya turunnya harga harga saham ya. Saham-saham kita, saham saya juga merah. Tapi apa yang harus kita lakukan, dan apa sih penyebabnya? Kita harus tahu dulu penyebabnya kenapa. Kenapa saham-saham ini turun ya. Nah, yang pertama, tentu saja ini banyak sentimen-sentimen ya, sentimen-sentimen negatif yang mempengaruhi pergerakan harga saham tersebut. Terkait dengan siklus kita paham, IHSG naik terlalu kencang tahun kemarin juga ya, awal tahun naik ke 7.000, 7.500, naik terlalu kencang, ditopang oleh beberapa saham, yaitu saham yang grupnya Pak Prayoga Pangestu, ada saham Pani, Aman gitu ya, yang valuasinya udah nggak masuk akal, sehingga ini berdampak kepada meroketnya IHSG ya, saham-saham tersebut menopang IHSG. Nah, karena harga saham tersebut sudah tidak masuk akal lagi, maka beberapa investor mulai mengambil untung nih, ini profit taking ya. Profit taking, saham-saham mereka dijual-jual, kemudian mereka dapat untung, dan juga ada beberapa isu ya seperti Pani, itu isu mengenai polemik mengenai pagar laut di Tangerang, isu brand dan lain-lain yang nggak masuk indeks MSCI, sehingga itu berdampak kepada eh, saham ya, saham mereka. Jadi kita tulis ini siklus ya, siklus saham yang ditopang oleh beberapa saham-saham yang valuasinya sudah tinggi sekali. Lalu ada yang kedua, ini ada efisiensi dari pemerintah ya, pemangkasan anggaran. Anggaran ini mencapai 300 ya, 306 triliun. Nah, sehingga ini mempengaruhi daya beli ya, daya beli dari masyarakat, nanti akan pengaruh penurunan dari pendapatan domestik bruto, sehingga lemahnya daya beli ini akan mempengaruhi sektor-sektor tertentu yang tadinya anggarannya besar sehingga melemah ya. Lalu ada juga kondisi global. Nah, kondisi global ini faktornya terutama dari Amerika ya. Dari Amerika yang memang sudah menaikkan tarif dagang mereka, terutama Cina, Meksiko, Kanada, mereka menaikkan itu. Lalu ada juga faktor yang lain adalah rebalancing ya, rebalancing indeks MSCI ya. MSCI ini indeks yang dikeluarkan oleh Morgan Stanley. Jadi ada beberapa saham yang tidak masuk tadi ya, kayak brand dan lain-lain itu tidak masuk grup MSCI. Terus juga ada yang saham yang keluar dari big cap seperti Unilever, seperti Merdeka Copper Gold, Indah Kiat, itu masuk ke small cap ya. Terus saham-saham yang lain yang sudah small cap itu ada yang keluar ya dari indeks MSCI ya, seperti Metrodata, Era, dan lain-lain. Ini membuat tekanan kepada IHSG ya. Yang lain juga mungkin ada pengaruh dari tekanan kepada saham-saham perbankan ya. Saham perbankan ini sehingga ikut memicu turunnya IHSG. Kita lihat BBRI, BBCA, BBRI parah turunnya ya, BMRI, sehingga ini mempengaruhi indeks harga saham gabungan. Kalau kita lihat Warren Buffett itu kan mulai menjual saham-sahamnya ya, saham Apple, saham bank Amerika di tahun kemarin ya, pertengahan tahun atau kuartal ketiga juga mulai cicil jual, sehingga Warren Buffett itu menimbun cash.
Nah, ini kalau kita mengikutin beliau waktu itu, kita menimbun cash, tentunya kita saat ini sudah tinggal beli ya, tinggal beli saham-saham banyak yang murah, banyak yang diskon. Tapi, apakah itu yang harus kita lakukan dengan langsung membeli saham-saham yang sedang murah, ataukah ini belum di bottom ya, masih bisa turun lagi? Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Terutama yang harus kita lakukan adalah, kita tunggu ya, tunggu annual report-nya. Annual report 2024 full year-nya ya. Kita tunggu seperti apa, kinerja perusahaan tersebut dalam 1 tahun. Atau paling tidak kita tunggu sampai Q1 ya, Q1, Q1 2025. Ini kira-kira bulan April, bulan Mei lah ya keluarnya Q1 2025. Nah, kita bisa simpan dulu cash kita, baru kita masuk ke saham yang kita inginkan tersebut. Saya sih optimis ya, saya optimis IHSG ini nanti akan kembali, akan rebound ya, entah tapi kita yang tidak tahu waktunya kapan, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, yang penting kita punya conviction dengan saham kita, kita beli atau kita average down. Kalau saya sih saya tetap melakukan average down, terutama kemarin saya share yaitu saham MDKA sampai saham apa namanya ADMR ya, karena ADMR ini kalau kita lihat ya turun sempat di 815. Saya beli kemarin 1010, 1015, nah itu sekarang tuh dapat diskon 20% lebih ya, ke 815 sehingga PE ratio dan juga PBV-nya turun drastis ya, separohnya dari hampir 4 ke 1,6. PER-nya di 6 kali. Walaupun sentimen-sentimen tetap ada, saya tetap average down di saham ini. Ini bukan ajakan untuk jual beli saham ya, tapi saya tetap punya conviction, manajemennya bagus, prospeknya cerah, harga sahamnya murah, kemungkinan di masa yang akan datang tetap akan membagikan dividen. Saat ini belum, nanti akan the next Adaro ya, yang akan membagikan saham, membagikan dividen yang besar. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.